kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang konsep dasar dan pendekatan sistem manajemen sumber daya manusia. Berikut, Bu. Adapun yang melatar belakangi yaitu dari pelaporan PBB untuk tahun 2021 dan 2022 dengan nilai HDI 0,705 yang menempatkan Indonesia pada ranking tinggi, tetapi tidak banyak menggambarkan kemajuan Indonesia. Seperti biasa, Indonesia berada pada urutan di bawah angka 100, jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk dengan Vietnam yang baru masuk ASEAN, Singapura 0,939, Thailand 0,800, dan Vietnam yang baru sudah mencapai 0,703. Antara tahun 1990 sampai tahun 2021, HDI Indonesia mengalami kenaikan dari 0,52 ke 0,705. Suatu penambahan sebesar 34,%. Kondisi di atas memberikan informasi kepada kita bahwa secara tegas pendidikan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia perlu dioptimalkan, khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia ini merupakan aspek yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan suatu bangsa dalam tataran makro dan organisasi atau lembaga dalam tataran mikro. Lanjut, Bu. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dasar pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, bagaimana pendekatan sistem MSDM. Lanjut. Adapun tujuan, yang pertama untuk mendeskripsikan konsep dasar pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua untuk mendeskripsikan pendekatan sistem MSDM. Manfaat, makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya untuk menambah pengetahuan tentang konsep dasar dan pendekatan sistem pengelolaan sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manajemen sumber daya manusia, yaitu manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompetensi, dan industrial. Lanjut. Peran MSDM dalam organisasi. Yang pertama, peran strategis. Adapun peran strategis ini menekankan bahwa karyawan adalah sumber daya yang penting dalam organisasi sekaligus menjadi investasi berharga bagi organisasi. Kemudian yang kedua, peran administrasi. Peran administrasi ini berfokus pada pemrosesan dan penyimpanan data, mencakup penyimpanan database dan informasi karyawan, prosedur klaim reward, kebijakan organisasi terkait dengan pemeliharaan karyawan dan program sosial koleksi dokumen. Yang ketiga, peran operasional. Peran operasional ini lebih bersifat teknis, termasuk memproses permintaan kerja, proses seleksi dan induksi, kepatuhan hukum, peluang bekerja, dan mempertahankan kondisi kerja yang baik, pendidikan, dan pelatihan. Yang berikut,
tujuan MDSDM adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Yang berikut aktivitas MSDM. Ada 4, yaitu yang pertama persiapan. Persiapan ataupun penarikan. Persyaratan yang harus dimiliki adalah tentang klarifikasi pegawai yang meliputi deskripsi tentang kualifikasi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya adalah penentuan perencanaan SDM yang bertujuan memprediksi dan menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja pada saat ini dan yang akan datang. Yang kedua yaitu seleksi. Setelah proses kegiatan penarikan untuk memperoleh para pelamar, pekerjaan yang berkualitas selesai, maka akan dihasilkan sejumlah pelamar yang disaring melalui proses seleksi. Yang berikut yaitu pengembangan. Program pengembangan mengajarkan berbagai keterampilan baru kepada para karyawan agar mereka tidak menjadi usang dan untuk memenuhi keinginan karir mereka akibat perubahan lingkungan kerja. Yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan ini, kegiatan ini dilakukan dengan melihat prestasi kerja pegawai. Tak hanya sekedar evaluasi, tapi juga menunjukkan seberapa baik berbagai kegiatan personalia telah dilakukan. Yang berikut, pendekatan sistem. Adapun pendekatan sistem ini ada 3, yaitu pendekatan mekanis. Adalah mengganti peran tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektivitas, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik. Yang kedua, pendekatan paternalis. Manajemen untuk menyerahkan bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Para bawahan diperlakukan dengan baik, diberikan fasilitas yang baik, bahkan dianggap sebagai anak-anaknya. Pendekatan ini dapat mengakibatkan karyawan menjadi manja, malas sehingga produktivitas kerja menurun. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Menganggap bahwa perusahaan adalah sesuatu sistem yang kompleks, yang beroperasi dalam satu lingkungan yang kompleks. Pendekatan ini lebih menekankan hubungan harmonis, interaksi yang baik sehingga menghargai dan membutuhkan dan saling mengisi sehingga terdapat suatu total sistem yang baik. Berikut next Bu. Kesimpulannya itu sumber daya manusia baik yang ada di organisasi publik maupun bisnis merupakan sumber daya utama selain berbagai sumber daya lainnya. Ini disebabkan karena sumber daya manusia menjadi pelaku kunci yang mampu menggerakkan berbagai sumber daya lain yang tersedia di dalam organisasi. Oleh karenanya, untuk mengelola berbagai sumber daya tersebut dibutuhkan SDM yang berkualitas. Semakin besar ukuran suatu organisasi, berdampak pada semakin besar karyawan yang diakibatkan adalah munculnya berbagai permasalahan yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan kejemukan masyarakat di mana para karyawan itu berasal. Munculnya solusi terhadap berbagai persoalan tersebut sangat tergantung pada tingkat kesadaran manusia terhadap pentingnya SDM, mencapai SDM. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.